melakukan simulasi soal ya untuk P3K. Kompetensinya adalah tenaga kesehatan ya. Untuk formasi jabatan yaitu perawat ahli pertama. Nah, ini sudah bagian kelima teman-teman ya. Nah, dalam bagian kelima ini nanti akan ada sebanyak 55 soal yang akan kita simulasikan. Nah, semua soal-soal ini kita susun ya, kita buat itu sudah sesuai dengan kisi-kisi dari Menpan RB atau materi pokok yang telah ditetapkan oleh Menpan RB. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Perawat merasa tekanan dari dokter untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan keyakinan etiknya. Apa langkah pertama yang harus diambil perawat? A. Menolak langsung tanpa penjelasan. B. Melakukan tindakan tersebut. C. Mengungkapkan keberatan secara profesional. D. Mengajukan pengunduran diri. Atau E. Membawa kasus ini ke media. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C teman-teman ya. Pembahasannya. Prinsip fidelity atau kesetiaan dan integrity itu mengharuskan perawat bertindak sesuai dengan nilai dan prinsip etik mereka ya. Jadi diungkapkan keberatan tersebut secara profesional teman-teman ya. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, seorang pasien meminta perawat untuk tidak memberitahukan hasil diagnosis kepada keluarganya. Namun keluarganya mendesak perawat untuk memberikan informasi tersebut. Apa yang harus dilakukan perawat? A. Mengutamakan permintaan pasien. B. Memberikan informasi kepada keluarga untuk meringankan beban pasien. C. Membujuk pasien untuk memberitahukan keluarganya. D. Menghubungi atasan untuk menyelesaikan masalah. Atau E. Menolak memberikan informasi tanpa melibatkan pasien. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasannya, prinsip autonomi dan confidentiality itu mengharuskan perawat menghormati keinginan pasien terkait informasi medis ya. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini kita mengutamakan ya permintaan daripada pasien tersebut. Itu bentuk daripada perawat menghormati atau menghargai keinginan pasien terkait informasi medisnya. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, jika seorang perawat menyaksikan diskriminasi terhadap pasien tertentu, tindakan apa yang sesuai dengan prinsip etik? A. Tidak ikut campur. B. Mengkonfrontasi pelaku diskriminasi secara langsung. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. D. Memindahkan pasien ke fasilitas lain. Atau E. Minta pasien untuk melaporkan diskriminasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya teman-teman. Pembahasan, prinsip justice mewajibkan perawat untuk memastikan setiap pasien diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi bisa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya, dalam situasi darurat, perawat memberikan pengobatan tanpa mendapatkan persetujuan pasien terlebih dahulu. Prinsip etik apakah yang digunakan? A. Autonomi. B. Justice. C. Beneficence ya. Kemudian D. Veracity. Atau E. Fidelity. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah C ya. Pembahasan, dalam situasi darurat, prinsip beneficence mengutamakan tindakan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Jadi jawabannya adalah C. Beneficence. Selanjutnya, perawat menemukan bahwa seorang kolega sering meninggalkan tugasnya sebelum waktunya selesai. Apa langkah terbaik berdasarkan prinsip etik? A. Menutupi perilaku kolega. B. Melaporkannya ke pihak manajemen. C. Memberikan teguran langsung.
D. Mengabaikan situasi tersebut, atau E. Mengerjakan tugas kolega tanpa melaporkannya. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan prinsip fidelity dan justice memerlukan tindakan untuk melaporkan perilaku yang dapat mempengaruhi kualitas perawatan pasien. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Melaporkan ke pihak manajemen. Selanjutnya, perawat memberikan obat tanpa memverifikasi resep dokter. Jika terjadi kesalahan, siapa yang bertanggung jawab secara hukum? A. Dokter, B. Apoteker, C. Perawat, D. Rumah sakit, atau E. Pasien. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasannya, secara hukum, perawat bertanggung jawab atas tindakan mereka, termasuk memverifikasi keabsahan dan akurasi resep sebelum memberikan obat. Jadi jawabannya yang C ya, perawat. Kita ke selanjutnya. Pasien menuntut perawat atas kelalaian setelah jatuh dari tempat tidur tanpa pengawasan. Jenis hukum apa yang paling relevan dalam kasus ini? A. Hukum pidana, B. Hukum perdata, C. Hukum administrasi, D. Hukum internasional, atau E. Hukum keuangan. Yang benar adalah jawabannya benar itu yang B. Hukum perdata. Pembahasan kelalaian atau malpraktik perawat termasuk dalam hukum perdata karena melibatkan kompensasi atas kerugian yang dialami pasien. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, ketika seorang pasien mengajukan gugatan malpraktik, elemen hukum apa yang harus dibuktikan? A. Hubungan kerja, niat buruk dan kompensasi. B. Tugas, pelanggaran, kerugian dan hubungan sebab akibat. C. Standar pelayanan, niat baik dan kerugian fisik. D. Etika, profesionalisme dan hubungan kerja, atau E. Tanggung jawab hukum dan niat baik. Jawabannya adalah jawaban benar itu yang B. Pembahasan untuk membuktikan malpraktik harus ada bukti bahwa perawat memiliki kewajiban ya, terdati, kemudian kewajiban tersebut dilanggar ya, breach, pasien menderita kerugian ya, harm, dan kerugian tersebut adalah akibat langsung dari pelanggaran tersebut. Jadi jawabannya adalah yang B. Ada tugas, pelanggaran, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, apa istilah untuk tindakan hukum yang melibatkan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan terhadap pasien? A. Malpraktik, B. Kelalaian, C. Bateri, D. Assault, atau E. Negligence. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan assault mengacu pada ancaman atau percobaan untuk menyakiti secara fisik tanpa izin. Sedangkan battery adalah tindakan fisik yang benar-benar dilakukan. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Assault. Selanjutnya, seorang perawat membocorkan informasi kesehatan pasien tanpa izin. Perilaku ini melanggar prinsip hukum apa? A. Otonomi pasien, B. Privasi pasien, C. Keadilan hukum, atau D. Konfidensialitas, atau E. Beneficence. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan konfidensialitas adalah kewajiban hukum dan profesional
untuk melindungi informasi kesehatan pasien dari akses yang tidak sah ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Konfidensialitas. Selanjutnya, seorang perawat merawat pasien dari budaya yang tidak memperbolehkan kontak langsung dengan lawan jenis. Apa yang sebaiknya dilakukan perawat? A. Mengabaikan norma budaya pasien demi efisiensi. B. Meminta maaf dan tetap melanjutkan perawatan. C. Meminta perawat dengan jenis kelamin yang sama menangani pasien. D. Memberitahu pasien bahwa kontak langsung tidak dapat dihindari. Atau E. Mengalihkan pasien ke rumah sakit lain. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasannya, peka budaya berarti menghormati nilai dan keyakinan pasien. Mengatur perawat dengan jenis kelamin yang sama adalah bentuk penghormatan terhadap norma budaya pasien. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Meminta perawat dengan jenis kelamin yang sama menangani pasien. Selanjutnya, seorang pasien menolak pengobatan tertentu karena bertentangan dengan kepercayaan spiritualnya. Bagaimana perawat harus merespon? A. Memaksa pasien menerima pengobatan demi kesehatannya. B. Menyarankan pasien untuk mencari pendapat kedua. C. Menghormati keputusannya dan berdiskusi tentang alternatif. D. Melibatkan keluarga pasien untuk mempengaruhi keputusan. Atau E. Memberikan pengobatan tanpa sepengetahuan pasien. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C, teman-teman. Pembahasannya, peka budaya mengharuskan perawat menghormati kepercayaan pasien sambil menawarkan solusi alternatif yang sesuai dengan keyakinannya. Jadi menghormati keputusannya, kemudian berdiskusi ya tentang alternatif yang mungkin bisa diberikan gitu ya. Kemudian disetujui. Jadi jawabannya yang C. Pasien dari latar belakang budaya tertentu enggan mengungkapkan rasa sakit secara langsung. Apa yang sebaiknya dilakukan perawat? A. Mengabaikan keluhan pasien karena tidak ada bukti rasa sakit. B. Menggunakan alat penilaian rasa sakit yang tidak memerlukan verbal. C. Menegaskan bahwa pasien harus berbicara tentang rasa sakitnya. D. Mengamati perilaku non-verbal yang mengindikasikan rasa sakit. Atau E. Menunggu pasien mengungkapkan rasa sakitnya secara sukarela. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang D ya teman-teman. Pembahasannya, dalam budaya tertentu mengungkapkan rasa sakit dianggap lemah. Perawat yang peka budaya harus menggunakan pendekatan nonverbal untuk menilai rasa sakit. Jadi jawabannya adalah yang D, mengamati perilaku nonverbal yang mengindikasikan rasa sakit. Selanjutnya, seorang pasien meminta ritual keagamaan dilakukan di ruangan perawat. Bagaimana di ruang perawatan ya? Bagaimana perawat harus merespon? A. Menolak karena tidak sesuai dengan protokol rumah sakit. B. Memindahkan pasien ke ruang isolasi. C. Memfasilitasi kebutuhan spiritual pasien jika memungkinkan. D. Mengarahkan pasien ke kapelan rumah sakit. Atau E. Mengingatkan pasien bahwa perawatan medis lebih penting. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya. Pembahasan praktik keperawatan peka budaya mencakup mendukung kebutuhan spiritual pasien selama tidak mengganggu prosedur medis atau perawatan lainnya ya. Yang C. Jadi memberikan kesempatan ya atau memfasilitasi kebutuhan spiritual pasien jika memungkinkan. Jika memungkinkan itu berarti tidak mengganggu prosedur ya, tidak mengganggu yang lainnya, tidak mengganggu bentuk perawatan dan lain sebagainya. Selanjutnya, pasien dengan latar belakang budaya tertentu percaya bahwa penyakitnya disebabkan oleh kutukan. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan perawat? A. Menjelaskan penyebab penyakit berdasarkan ilmu medis. B. Menghormati keyakinan pasien dan tetap memberikan perawatan terbaik. C. Mengabaikan keyakinan pasien karena tidak ilmiah.
D. Memberikan edukasi tanpa mempertimbangkan keyakinan pasien, atau E. Menyuruh pasien berkonsultasi dengan pemimpin spiritualnya. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan menghormati keyakinan pasien adalah esensi kepekaan budaya. Perawat tetap harus memberikan perawatan medis tanpa merendahkan kepercayaan pasien. Ya, jadi jawabannya yang B, menghormati keyakinan pasien dan tetap memberikan perawatan terbaik. Selanjutnya, apa tanggung jawab perawat terhadap pasien dengan kondisi kritis dalam menjaga kesinambungan perawatan? A. Mengandalkan dokter untuk membuat semua keputusan. B. Menjaga komunikasi terbuka dengan pasien dan keluarga. C. Mengurangi tanggung jawab perawatan di luar shift kerja. D. Menyerahkan tanggung jawab kepada tim multidisiplin. Atau E. Menentukan tindakan medis utama untuk pasien. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman. Pembahasannya, perawat bertanggung jawab untuk memastikan kesinambungan perawatan melalui komunikasi yang efektif dengan pasien, keluarga, dan tim multidisiplin. Jadi jawabannya adalah yang B ya, menjaga komunikasi terbuka dengan pasien dan keluarga. Selanjutnya, seorang perawat menolak untuk melaksanakan perintah dokter yang menurutnya dapat membahayakan pasien. Prinsip profesional apa yang diterapkan? A. Advokasi. B. Accountability. C. Fidelity. D. Competence. Atau E. Justice. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasannya, advokasi ya mengharuskan perawat untuk melindungi pasien dari tindakan yang dapat membahayakan. Bahkan jika itu berarti menolak perintah dokter. Gitu. Walaupun itu perintah dokter, kalau membahayakan bisa menerapkan prinsip advokasi ya. Selanjutnya, seorang pasien meminta informasi tentang perawatan yang tidak diajukan oleh dokter. Bagaimana perawat harus merespon? A. Memberikan informasi secara rinci tanpa konsultasi. B. Mengarahkan pasien untuk bertanya kepada dokter. C. Memberikan jawaban yang umum tanpa konteks. D. Menunda jawaban hingga mendapatkan izin dari dokter. Atau E. Menyediakan informasi berbasis bukti tentang pilihan perawatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang E. Pembahasan profesionalisme perawat mencakup memberikan informasi yang akurat dan berbasis bukti untuk mendukung pengambilan keputusan pasien. Jadi jawabannya yang E, menyediakan informasi berbasis bukti tentang pilihan perawatan. Selanjutnya, apa tanggung jawab profesional utama perawat dalam mengelola konflik di tempat kerja? A. Menghindari keterlibatan dalam konflik. B. Melaporkan setiap konflik kepada manajer. C. Menggunakan komunikasi yang asertif dan kolaboratif. D. Mengarahkan konflik kepada pihak ketiga untuk diselesaikan. Atau E. Menyelesaikan konflik melalui jalur hukum. Jawabnya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasannya, perawat profesional harus mengelola konflik secara langsung dengan pendekatan kolaboratif untuk mencapai solusi yang efektif. Jadi jawabannya yang C, menggunakan komunikasi yang asertif dan kolaboratif. Selanjutnya, perawat menghadapi pasien yang menolak pengobatan meskipun memiliki resiko komplikasi serius. Apa tanggung jawab profesional perawat? A. Menghormati keputusan pasien dan mencatat penolakan. B. Memaksa pasien untuk menerima pengobatan. C. Melibatkan keluarga untuk memengaruhi pasien. D. Mengabaikan penolakan dan memberikan pengobatan. Atau E. Melaporkan pasien ke manajemen rumah sakit. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan perawat profesional menghormati otonomi pasien, mencatat penolakan, dan memberikan edukasi tentang konsekuensi keputusan tersebut. Jadi jawabannya adalah yang A ya, menghormati keputusan pasien dan mencatat penolakan tersebut. Selanjutnya, dalam program pemberdayaan masyarakat, apa langkah pertama yang harus dilakukan perawat untuk memahami kebutuhan komunitas? A. Melakukan intervensi langsung. B. Menyusun program edukasi kesehatan. C. Melakukan penilaian komunitas. Kemudian D. Mengidentifikasi pemimpin komunitas. Atau E. Menentukan tujuan program kesehatan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang C, teman-teman ya. Pembahasan langkah pertama dalam memberdayakan ya atau pemberdayaan adalah memahami kebutuhan masyarakat melalui penilaian yang komprehensif, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan. Jadi jawabannya adalah C, melakukan penilaian komunitas atau community assessment. Selanjutnya, dalam pengabdian masyarakat, perawat harus memastikan bahwa program kesehatan dapat berlangsung secara mandiri setelah intervensi selesai. Prinsip apakah yang diterapkan di sini? A. Sustainability. B. Empowerment ya. Kemudian C. Advokasi. D. Collaboration. Atau E. Accountability. Jawabannya adalah jawabannya yang benar adalah yang A ya. Pembahasannya prinsip keberlanjutan ya atau sustainability ya. Sustainability memastikan program dapat berjalan secara mandiri tanpa ketergantungan pada bantuan luar. Jadi jawabannya adalah yang A, sustainability. Selanjutnya, seorang perawat mengembangkan program edukasi tentang sanitasi di komunitas yang memiliki tingkat literasi rendah. Pendekatan terbaik adalah A. Memberikan brosur dengan informasi tertulis. B. Menggunakan media visual dan demonstrasi langsung. C. Menyampaikan informasi dalam seminar formal. D. Membagikan alat sanitasi tanpa penjelasan. Atau E. Melibatkan tokoh agama untuk menggantikan edukasi. Yang benar adalah yang kita lihat jawabannya yang benar itu yang B. Pembahasannya, untuk komunitas dengan literasi rendah, media visual dan demonstrasi lebih efektif dalam menyampaikan pesan kesehatan. Jadi jawabannya yang B, menggunakan media visual dan demonstrasi langsung. Selanjutnya, perawat bekerja dengan komunitas untuk mengurangi angka stunting pada anak. Intervensi prioritas yang harus dilakukan adalah A. Memberikan suplemen makanan secara langsung. B. Edukasi gizi kepada ibu hamil dan menyusui. C. Melakukan survei rutin pada anak-anak. D. Meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan. Atau E. Mendistribusikan makanan siap saji. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan edukasi gizi kepada ibu hamil dan menyusui adalah langkah preventif yang efektif untuk mengurangi stunting di komunitas. Di jawabannya yang B, edukasi gizi kepada ibu hamil dan menyusui. Selanjutnya, perawat yang bekerja di masyarakat harus mampu memahami peran budaya dalam kesehatan. Contoh pendekatan budaya yang peka adalah A. Mengabaikan kepercayaan tradisional yang tidak ilmiah. B. Memberikan perawatan tanpa melibatkan masyarakat. C. Mengubah kepercayaan masyarakat agar sesuai dengan ilmu medis. D. Menghindari diskusi tentang praktik budaya. Atau E. Mencocokkan program kesehatan dengan kebiasaan setempat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasan
Pendekatan berbasis budaya membantu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program kesehatan. Jadi jawabannya yang E ya, mencocokkan program kesehatan dengan kebiasaan setempat atau budaya setempat. Selanjutnya, pada pasien dengan ulcus decubitus grade 2, apa fokus utama dalam asuhan keperawatan? A. Memberikan antibiotik topikal. B. Meningkatkan mobilisasi pasien. C. Memberikan diet tinggi protein. D. Mengaplikasikan balutan steril. Atau E. Mengurangi penggunaan bantalan tekanan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan mobilisasi membantu mengurangi tekanan yang menyebabkan ulcus decubitus dan mempercepat penyembuhan ya. Jadi meningkatkan mobilisasi pasien. Selanjutnya, pasien dengan hipertensi berat tiba di ruang gawat darurat dengan nyeri kepala parah. Tindakan prioritas perawat adalah A. Memberikan analgesik. B. Memantau tekanan darah setiap 15 menit. C. Memberikan antihipertensi sesuai resep. D. Menginstruksikan pasien untuk beristirahat. Atau E. Mengurangi asupan cairan pasien. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan hipertensi berat memerlukan intervensi farmakologis untuk menurunkan tekanan darah secara cepat dan aman ya. Jadi yang C, memberikan antihipertensi sesuai dengan resep. Selanjutnya, pada pasien dengan kanker stadium lanjut, perawat melihat tanda-tanda nyeri tidak terkontrol. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Memberikan analgesik sesuai jadwal. B. Menggunakan skala nyeri untuk menilai tingkat nyeri. C. Menginstruksikan pasien untuk menggunakan teknik distraksi. D. Melaporkan nyeri ke dokter. Atau E. Memberikan terapi panas pada area nyeri. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan penilaian nyeri adalah langkah pertama untuk menentukan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan pasien. Jadi jawabannya yang B ya, menggunakan skala nyeri untuk menilai tingkat nyeri. Selanjutnya, seorang pasien dengan emboli paru menunjukkan dyspnea berat dan sianosis. Apa intervensi pertama yang harus dilakukan? A. Memberikan oksigen dengan aliran tinggi. B. Menyiapkan pasien untuk trombolisis. C. Meningkatkan posisi kepala tempat tidur. D. Melakukan pemeriksaan gas darah. Atau E. Memantau tekanan darah pasien. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A. Pembahasannya, dyspnea berat dan sianosis menunjukkan hipoksia, sehingga pemberian oksigen harus dilakukan segera. Jawabannya A. Memberikan oksigen dengan aliran tinggi. Selanjutnya, pada pasien pasca operasi dengan tanda-tanda infeksi luka bedah, apa tindakan pertama perawat? A. Melakukan kultur luka. B. Mengganti balutan dengan teknik steril. C. Memberikan antibiotik sesuai resep. D. Melaporkan kondisi ke dokter. Atau E. Memantau tanda vital setiap jam. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasannya, mengganti balutan dengan teknik steril membantu mencegah penyebaran infeksi dan mengidentifikasi kondisi luka secara lebih akurat. Jadi yang B ya teman-teman, mengganti balutan dengan teknik steril. Selanjutnya, pada ibu hamil dengan usia kehamilan 32 minggu dilakukan pengukuran tinggi fundus uteri ya atau TFU.
sebesar 28 cm. Apa yang harus dilakukan perawat? A. Merujuk untuk USG ya, karena kemungkinan intrauterine growth restriction atau UGR ya. Kemudian B. Memberikan edukasi tentang pola makan yang seimbang. C. Memantau TFU pada kunjungan berikutnya. D. Menanyakan tentang pola aktivitas ibu. E. Memberikan cairan intravena untuk mencegah dehidrasi. Jawabannya adalah jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman ya. Pembahasan TFU yang lebih kecil dari usia kehamilan dapat mengindikasikan UGR ya atau masalah lain, sehingga evaluasi lebih lanjut dengan USG diperlukan. Jadi jawabannya yang A, merujuk untuk USG karena kemungkinan UGR ya atau intrauterine growth restriction. Selanjutnya, seorang ibu hamil mengeluh nyeri punggung bawah pada trimester ketiga. Intervensi prioritas perawat adalah A. Memberikan analgesik oral, B. Menyusun jadwal istirahat dan aktivitas, C. Mengajarkan postur tubuh yang benar saat berdiri atau duduk, D. Memberikan kompres panas pada area nyeri, atau E. Menyarankan pemeriksaan radiologi. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasannya nyeri punggung bawah pada kehamilan seringkali disebabkan oleh perubahan postur akibat pertumbuhan janin. Koreksi postur dapat mengurangi tekanan pada punggung ya. Jadi jawabannya yang C. Bisa melakukan pengajaran postur ya atau mengajarkan postur tubuh yang benar saat berdiri atau duduk kepada ibu. Selanjutnya, ibu postpartum mengalami pendarahan lebih dari 500 ml dalam 24 jam setelah persalinan normal. Apa yang menjadi prioritas? A. Memberikan cairan intravena, B. Melakukan misik fundus uteri, C. Memberikan edukasi tentang perawatan luka perineum, D. Memastikan pasien menyusui bayi secara langsung, atau E. Memberikan obat penurun tekanan darah. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, perdarahan postpartum sering disebabkan oleh atonia uteri. Misik fundus membantu merangsang kontraksi uterus untuk mengurangi perdarahan ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi ini hal yang menjadi prioritas ya. Jadi melakukan misik fundus uteri. Selanjutnya, pada ibu dengan preeklamsia berat, tanda yang mengindikasikan resiko eklamsia adalah A. Tekanan darah 140/90, B. Proteinuria +1, C. Edema tungkai bawah, D. Nyeri epigastrium dan pandangan kabur, atau E. Penurunan jumlah urin. Jawabannya adalah yang mengindikasikan resiko eklamsia ya teman-teman. Kita lihat jawaban yang benar itu yang D ya. Pembahasannya, nyeri epigastrium dan pandangan kabur adalah tanda prodromal eklamsia dan memerlukan tindakan segera untuk mencegah kejang ya. Jadi jawabannya yang D, nyeri epigastrium dan pandangan kabur. Selanjutnya, seorang ibu postpartum mengeluh bahwa bayinya tidak cukup mendapatkan ASI. Apa langkah pertama yang harus dilakukan perawat? A. Memberikan susu formula dengan pengganti sementara, sebagai pengganti sementara ya. B. Menyarankan ibu untuk meningkatkan frekuensi menyusui. C. Menginstruksikan ibu untuk memompa ASI.
D. Memeriksa teknik menyusui ibu. E. Memberikan suplemen untuk meningkatkan produksi ASI. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang D. Pembahasan teknik menyusui yang salah dapat menyebabkan bayi tidak mendapatkan ASI yang cukup. Evaluasi teknik adalah langkah awal yang penting. Jadi bisa memeriksa teknik menyusui ibu yang D. Selanjutnya, pada bayi dengan berat badan lahir rendah BBLR ya, intervensi utama untuk mencegah hipotermia adalah A. Memberikan selimut tebal, B. Menggunakan lampu pemanas, C. Melakukan metode kangaroo care, D. Memberikan cairan intravena, atau E. Menyediakan lingkungan yang tenang. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan metode kangaroo care adalah cara efektif untuk mencegah hipotermia dengan memanfaatkan kontak kulit antara ibu dan bayi. Jadi jawabannya yang C. Melakukan metode kangaroo care. Jadi melakukan metode kangaroo care ya. Selanjutnya, pada anak dengan anemia defisiensi besi, apa yang menjadi prioritas dalam asuhan keperawatan? A. Memberikan suplemen zat besi sesuai resep. B. Mengajarkan orang tua tentang pola makan tinggi protein. C. Memberikan transfusi darah. D. Mengawasi aktivitas fisik anak. Atau E. Menginstruksikan anak untuk beristirahat lebih banyak. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya teman-teman ya. Pembahasan suplemen zat besi adalah terapi utama untuk mengatasi anemia defisiensi besi pada anak. Jadi jawabannya bisa memberikan suplemen zat besi sesuai resep ya yang A. Selanjutnya, seorang anak dengan leukemia menunjukkan tanda-tanda infeksi seperti demam dan kelelahan. Apa tindakan prioritas perawat? A. Memberikan antipiretik. B. Mengambil sampel darah untuk kultur. C. Memberikan antibiotik sesuai resep. D. Membatasi pengunjung ke kamar anak. Atau E. Meningkatkan kebersihan lingkungan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman ya. Pembahasannya pada anak dengan leukemia, infeksi harus diidentifikasi segera melalui kultur untuk menentukan terapi antibiotik yang tepat. Jawabannya adalah mengambil sampel darah untuk kultur. Selanjutnya, seorang anak dengan gastroenteritis mengalami muntah berulang. Apa intervensi prioritas? A. Memberikan antiemetik sesuai resep. B. Menunda pemberian makanan selama 24 jam. C. Memberikan cairan oralit dalam jumlah kecil tetapi sering. D. Mengajarkan anak untuk makan perlahan. Atau E. Memberikan makanan cair secara oral. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasannya, rehidrasi dengan oralit adalah prioritas utama untuk mencegah dehidrasi akibat muntah. Jadi jawabannya adalah yang C ya, memberikan cairan oralit dalam jumlah kecil tetapi sering. Selanjutnya, pada anak dengan demam berdarah dengue, DBD ya atau DBD, yang menunjukkan trombositopenia, tanda bahaya yang harus diwaspadai adalah A. Demam berulang, B. Mual dan muntah, C. Perdarahan pada gusi, D. Peningkatan jumlah urin, atau E. Kehilangan nafsu makan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya. Pembahasan
perdarahan termasuk pada gusi, menunjukkan resiko tinggi komplikasi seperti shock hemoragik dan memerlukan perhatian segera. Jadi jawabannya yang C ya, perdarahan pada gusi. Selanjutnya, pasien dengan depresi berat menolak makan. Apa langkah terbaik perawat? A. Memaksa pasien untuk makan. B. Memberikan makanan dalam porsi kecil dan sering. C. Memberikan nutrisi melalui selang nasogastrik. D. Menggunakan makanan cair tinggi kalori. E. Mengedukasi pasien tentang pentingnya nutrisi. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasannya, makanan kecil tetapi sering lebih mudah diterima oleh pasien dengan nafsu makan rendah ya. Jadi jawabannya yang B, memberikan makanan dalam porsi kecil dan sering. Selanjutnya, pasien dengan gangguan cemas generalisasi mengatakan bahwa ia sulit tidur setiap malam. Apa intervensi utama? A. Memberikan obat tidur sesuai resep. B. Mengajarkan teknik relaksasi sebelum tidur. C. Mendorong pasien untuk berolahraga sebelum tidur. D. Membatasi aktivitas pasien di siang hari. Atau E. Menyediakan lingkungan yang tenang dan gelap. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan teknik relaksasi membantu mengurangi kecemasan dan mempersiapkan pasien untuk tidur yang lebih baik. Jadi jawabannya yang B, bisa memberikan pengajaran ya teknik relaksasi sebelum tidur. Selanjutnya, pasien dengan gangguan makan anoreksia nervosa menolak untuk makan. Apa pendekatan awal perawat? A. Memberikan dukungan emosional. B. Mengatur pola makan pasien dengan tegas. C. Menyediakan makanan cair tinggi kalori. D. Mengidentifikasi penyebab emosional dari gangguan makan. Atau E. Memberikan penjelasan tentang bahaya kelaparan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang D. Pembahasan mengatasi penyebab emosional adalah langkah pertama dalam membantu pasien anoreksia nervosa ya. Jadi jawabannya adalah melakukan identifikasi ya penyebab emosional dari gangguan makan. Selanjutnya, pasien dengan gangguan delusi menyatakan bahwa ia adalah orang penting yang sedang diawasi. Apa respon terapeutik perawat ya? Terapeutik perawat. A. Saya tidak melihat bukti bahwa Anda diawasi. B. Anda merasa diawasi, itu pasti sulit bagi Anda. C. Anda sebaiknya berbicara dengan dokter tentang ini. Atau D. Jangan khawatir, Anda aman di sini. E. Ceritakan lebih banyak tentang orang yang mengawasi Anda. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan respon ini mengakui perasaan pasien tanpa memperkuat delusi ya. Jadi jawabannya bisa yang ini teman-teman. Anda merasa diawasi, itu pasti sulit bagi Anda. Selanjutnya, pasien dengan gangguan jiwa menetap menolak berpartisipasi dalam perawatan diri. Apa intervensi terbaik? A. Membantu pasien secara penuh dengan aktivitas perawatan diri. B. Memberikan alat bantu perawatan diri yang sederhana. C. Mengajarkan pasien langkah-langkah perawatan diri secara bertahap. D. Mengabaikan kebutuhan perawatan diri pasien. Atau E. Membawa pasien ke fasilitas khusus. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya teman-teman ya. Pembahasannya, pendekatan bertahap membantu pasien mengembangkan kembali keterampilan perawatan diri secara mandiri. Jadi jawabannya yang C, mengajarkan pasien langkah-langkah perawatan diri secara bertahap. Selanjutnya, dalam survei kesehatan komunitas, perawat menemukan bahwa angka kejadian DBD tinggi. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Melakukan fogging di seluruh komunitas. B. Memberikan edukasi tentang pemberantasan sarang nyamuk. C. Mengidentifikasi faktor risiko lingkungan. D. Mendistribusikan larvasida secara langsung. Atau E. Merujuk kasus ke dinas kesehatan. Jawabannya adalah yang
Kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan langkah pertama dalam asuhan komunitas adalah melakukan penilaian untuk mengidentifikasi penyebab masalah kesehatan di komunitas. Jadi yang benar adalah melakukan identifikasi dulu ya, faktor resiko lingkungan. Selanjutnya, seorang perawat kesehatan komunitas menyusun program untuk menurunkan angka kematian bayi. Langkah awal adalah A. Memberikan pelatihan kepada bidan desa, B. Meningkatkan cakupan imunisasi bayi, C. Melakukan penilaian kebutuhan kesehatan ibu dan bayi, D. Mengedukasi ibu tentang perawatan bayi baru lahir, atau E. Menyusun kebijakan nasional. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasannya, penilaian kebutuhan kesehatan adalah langkah awal untuk memastikan program yang disusun sesuai dengan kebutuhan komunitas. Jadi bisa melakukan penilaian kebutuhan kesehatan ibu dan bayi. Selanjutnya, apa tujuan utama pemberdayaan kader kesehatan dalam program Posyandu? A. Mengurangi peran perawat dalam pelayanan kesehatan. B. Mempercepat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. C. Membentuk standar baru untuk pelayanan kesehatan. D. Meningkatkan jumlah kunjungan posyandu. Atau E. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang E. Pembahasan pemberdayaan kader kesehatan bertujuan membantu masyarakat menjaga kesehatan secara mandiri melalui edukasi dan partisipasi aktif ya. Jadi jawabannya adalah meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan yang E. Selanjutnya, seorang ibu menyatakan bahwa anaknya tidak perlu imunisasi karena tidak pernah sakit. Apa respon terbaik perawat? A. Ibu berhak menolak imunisasi jika merasa tidak perlu. B. Imunisasi mencegah penyakit yang dapat membahayakan anak. C. Anak ibu tidak akan sehat selamanya tanpa imunisasi. D. Saya akan melaporkan ibu ke pihak berwenang. Atau E. Mari kita bahas ini lain waktu. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan edukasi yang berbasis fakta tentang manfaat imunisasi membantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan ibu ya. Jadi bisa memberikan penjelasan ini. Jadi kita mengatakan bahwasanya imunisasi itu mencegah penyakit yang dapat membahayakan anak gitu. Selanjutnya, dalam program pemberantasan TBC di komunitas, perawat harus memastikan pasien menjalani pengobatan sesuai protokol DOTS ya. Apa langkah yang paling tepat? A. Memberikan obat secara gratis. B. Memantau pasien secara langsung saat minum obat. C. Mengajarkan pasien cara mengidentifikasi gejala TBC. D. Mendistribusikan masker kepada pasien. Atau E. Melaporkan pasien yang tidak patuh kepada otoritas. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan program DOTS ya, itu mengharuskan pengawasan langsung untuk memastikan kepatuhan pasien dalam minum obat ya. Jadi jawabannya adalah ya B. Memantau pasien secara langsung saat minum obat. Selanjutnya, seorang perawat komunitas menemukan tingkat malnutrisi yang tinggi di kalangan anak-anak. Apa intervensi prioritas? A. Memberikan bantuan makanan secara langsung. B. Mengedukasi keluarga tentang pentingnya pola makan seimbang. C. Merujuk anak-anak ke rumah sakit terdekat. D. Melibatkan lembaga swasta untuk menyediakan makanan tambahan. Atau E. Membagikan vitamin A dan suplemen zat besi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman ya. Pembahasannya edukasi tentang pola makan seimbang itu memberikan solusi jangka panjang untuk mengatasi malnutrisi. Jadi jawabannya yang B. Mengedukasi keluarga tentang pentingnya pola makan seimbang. Selanjutnya,
Pada situasi bencana, apa tanggung jawab utama perawat komunitas? A. Mengorganisasi evakuasi. B. Menyusun laporan kejadian untuk pihak berwenang. C. Mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana. D. Memastikan distribusi logistik berjalan lancar. Atau E. Memberikan pelayanan medis darurat. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang E. Pembahasan dalam situasi bencana, prioritas utama perawat komunitas itu adalah memberikan pelayanan medis darurat untuk korban. Jadi jawabannya adalah E, memberikan pelayanan medis darurat. Selanjutnya, dalam program pemberantasan TBC di komunitas, perawat sebaiknya A. Membagikan obat anti-TBC kepada semua warga. B. Menyediakan fasilitas isolasi di setiap rumah. C. Merujuk pasien TBC ke rumah sakit terdekat. D. Memastikan pasien menjalani terapi DOTS. Atau E. Melakukan screening massal tanpa edukasi lanjutan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya teman-teman. Pembahasan DOTS ya atau Directly Observed Treatment Short Course adalah pendekatan standar untuk memastikan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan TBC. Jadi jawabannya yang D ya. Memastikan pasien menjalani terapi DOTS ya atau Directly Observed Treatment Short Course yang D. Selanjutnya, dalam menghadapi kasus penyakit menular di komunitas, peran utama perawat komunitas adalah A. Memberikan obat kepada pasien yang terinfeksi, B. Mengisolasi pasien yang terinfeksi, C. Melakukan promosi kesehatan untuk mencegah penyebaran, D. Membagikan masker kepada seluruh komunitas, atau E. Menunggu arahan dari dinas kesehatan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan promosi kesehatan adalah langkah penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pencegahan penyebaran penyakit menular ya. Jadi jawabannya yang C, melakukan promosi kesehatan untuk mencegah penyebaran. Selanjutnya, apa prioritas utama perawat komunitas dalam menangani keluarga miskin dengan keterbatasan akses kesehatan? A. Membantu keluarga mendapatkan asuransi kesehatan. B. Memberikan bantuan makanan tambahan. C. Menyediakan layanan kesehatan gratis di rumah. D. Menghubungi keluarga dengan sumber daya yang tersedia. Atau E. Membawa keluarga ke rumah sakit terdekat. Jawabnya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang D. Pembahasan perawat komunitas berperan sebagai penghubung antara keluarga dan sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Jadi jawabannya yang D, menghubungkan keluarga dengan sumber daya yang tersedia.